Sapa Indonesia kembali membahas kasus pencabulan pesantren Sidikiyah Jombang yang berbuntut pada pencabutan izin pesantren oleh Kemenak. Lalu bagaimana pengawasan pada lembaga pendidikan seperti pesantren agar kejadian ini tidak berulang? Kita akan berbincang dengan Ma'ruf Syah, Wakil Ketua Tanfiziah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ma'ruf, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, bagaimana Anda melihat tersangka pencabulan di pesantren Sidikiyah akhirnya ditangkap? Ya kalau itu prosedur hukum, saya kira memang harus ditaati. Tetapi ada catatan yang perlu kita semua pahami bahwa meskipun ini ditangkap atau sebagai tersangka, kita wanti-wanti baik aparat hukum bahwa seseorang yang tersangka itu ada praduga tak bersalah. Jadi ini penting. Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tetap asas praduga tak bersalah. Tapi proses hukum penangkapan ini menjadi kewenangan daripada kepolisian atau penyidikan, dan sekarang kan sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Oke, nah yang juga harus diawasi adalah kasus ini kan tentu jadi pelajaran besar untuk lembaga pendidikan manapun termasuk pesantren. Apa menurut Pak Ma'ruf pengawasan yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan khususnya di pondok pesantren agar kejadian serupa tentunya kita berharap semua tidak terulang lagi dimanapun? Saya kira begini, kita ini sudah punya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Di dalam undang-undang itu saya kira jelas mekanismenya, pendiriannya, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau dalam konteks proses belajar mengajar dan kurikulum serta tradisi-tradisi di pesantren, saya kira tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan pelecehan seksual. Ya, sepakat. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan dunia sistem pendidikan di pesantren. Jangan ada kesan bahwa di pesantren itu mengajarkan tentang perilaku yang jelek. Ini yang saya kira harus kita pahami bersama. Sebagai institusi pendidikan pesantren, kita ketahui bersama bahwa pesantren sebagai partisipasi dan pendidikan yang paling mandiri sejak sebelum kemerdekaan, saya kira ini harus kita akui bersama. Soal ada pelaku, saya kira saya sepakat juga itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena ajaran-ajaran di pesantren tidak mengajarkan yang demikian. Ya, itu juga lah buntut kenapa Kemenak mencabut izin pesantrennya, karena dianggap bukan hanya melanggar secara hukum, tapi tidak ada ajaran agama yang mengajarkan hal demikian begitu. Apakah PWNU melihat langkah Kemenak ini cukup? Ya, jadi kalau Kemenak itu kan soal administrasi. Artinya apa? Undang-undang pondok pesantren, undang-undang tentang pesantren itu jelas diatur bahwa pesantren itu berbadan hukum, apakah yayasan atau apa, tergantung. Kalau dia menggunakan, jadi harus diuji dulu. Ini kan baru disidang, maka tiba-tiba dicabut. Kalau itu bentuknya yayasan, enggak bisa dong pemerintah itu langsung nyabut-nyabut aja itu. Harus diuji dulu. Itu untuk pendidikan masyarakat. Ini kan ibarat rumah, yang itu tikusnya aja yang diambil, jangan rumahnya dibakar atau dihilangkan. Kita punya undang-undang pesantren, tolong kita kaji bersama itu. Jadi ini jangan sampai digeneralisir menjadi praktek pesantren jelek seperti itu. Saya kira ini, jadi seakan-akan kalau itu dicabut, berarti seluruh lembaga itu jelek. Penegakan hukum saya setuju ini diproses. Masa depan anak-anak yang korban kekerasan seperti itu saya setuju. PWNU Jawa Timur khususnya sudah memberikan masukan kah ke Kemenak soal langkah pencabutan izin? Kalau PWNU tadi mengatakan bahwa tidak setuju begitu soal pencabutan izin pesantrennya. Bukan tidak setuju, kita punya undang-undang. Ayo kita kaji bersama.
Kalau kaitannya dengan soal pencabutan atau pelarangan, kaitannya dengan hukum administrasi. Jadi hukum administrasi, kewenangan itu melekat pada institusi negara. Oleh karena itu sebetulnya ini kan institusi tersendiri kalau bentuk yayasan. Jadi yayasan itu harus dipahami, ada ketua pembina, ada pengurus, dan ada pengawas. Oke. Jadi itu entitas tersendiri, seperti PT misalkan, perseroan terbatas, ada direksi, ada komisaris, dan seterusnya itu. Jangan digebiau ya gini ini. Oke, jadi langkah yang tepat semestinya bagaimana kalau dari PWNU Jatim melihatnya? Langkah yang tepat, saya kira memang oknum siapapun, kalau itu salah dan buktikan di persidangan. Kan alibinya itu fitnah, ya kita buktikan bareng-bareng. Tetapi kita tetap menghargai koridor hukum. Oke. Bisa jadi kalau di sidang tidak terbukti, kan seperti itu. Jadi artinya harus harusnya hati-hati. menunggu dulu proses hukum yang berlaku. Tapi soal perilakunya, tindak pidananya, PWNU setuju itu harus diproses kalau terbukti begitu? Kalau terbukti, itu loh 100%, 100% kami setuju diproses itu. Bahkan kita mengecam kalau ada praktek-praktek apapun institusinya dengan cara-cara melanggar syar'i lah kalau bahasa kita itu. Melanggar ketentuan, apalagi ini sampai kriminal. Sekarang kan tersangka sudah diproses hukum, saat ini menunggu untuk pengadilannya. Nah, berikutnya bagaimana nasib para santri setelah izin ponpes dicabut, dan juga bagaimana dari sisi korban? Saya mau ke nasib para santri dulu. Kalau dari PWNU, apa yang bisa dilakukan agar pendidikan santri ini kan dijamin oleh Kemenak tidak akan terbengkalai meskipun ada kasus ini, meskipun dicabut izin ponpesnya. Nah, bagaimana untuk nasib para santri ini dari PWNU semestinya? Jadi para santri yang tidak terlibat, dan saya yakin tidak terlibat dalam proses kriminal itu. Oleh karena itu ini kan saya dengar, saya juga belum data secara resmi ya, karena di pesantren Sidikiyah kan bukan anggota RMI ya, Robito Mait Islamiyah milik NU. Data-data yang saya dengar aja di beberapa media itu ada sekitar 1.000 lebih yang di dalam, ada yang di luar, karena ini kan nah itu begini aja kalau saran saya. Karena para santri ini kan mulia, cita-citanya dari rumah untuk belajar. Jadi kalau merasa tidak nyaman atau merasa kurang apa, saya kira pesantren yang lain bisa pindah. Di yayasan-yayasan miliknya Nahdlatul Ulama bisa pindah, asal memenuhi syarat-syarat dan ketentuan di pesantren tersebut. Jadi kalau bila kita bisa nampung dari PWNU asal memenuhi persyaratan dan kebijakan dari pondok pesantren yang dimaksud. Jadi tidak semerta kemudian kayak pengungsi gitu, bukan. Oke. Ya. Tapi PWNU sudah siap untuk menampung ya? Ya, bukan hanya siap, bukan hanya teman-teman korban yang lain kita siap. Di pesantren kita ajarkan nilai-nilai kebenaran, nilai kejujuran. Yang paling penting akhlak, sopan, santun, adab. Ini dunia pendidikan ini kan rapuh soal adab dan akhlak ini. Makanya cepat respon. Kalau itu tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan pesantren, pasti mengalami hujatan-hujatan. Tidak sekedar hukum, sanksi sosial. Sanksi sosial itu jauh lebih berat daripada sanksi hukum yang berlaku. Termasuk juga dari sisi para korban, karena mereka masih berstatus pelajar yang tentunya mengalami trauma dengan adanya pelecehan seksual ini. Kalau PWNU bagaimana apakah bisa untuk membantu trauma healing dan siapa-siapa saja yang semestinya terlibat? Ya, pengalaman kami terlibat di dampak dari sexual harassment atau pelecehan seksual ini memang banyak faktor. Salah satu psikologis ya, trauma ini yang berkelanjutan, yang kalau kita terapi atau healing ini memang prosesnya agak sulit, tetapi saya yakin bisa asal bertahap, pelan-pelan, dan ada bimbingan. Tentu dengan pembimbingan para psikolog dan yang punya kompeten, jangan asal-asalan malah tambah keliru nanti.
Iya, iya. Jadi harus Ya. melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, tapi untuk kasus ini sendiri, bagaimana publik bisa mengawalnya agar ya kita tahu bahwa kejahatan seksual adalah tindak pidana dan tidak pandang bulu. Bagaimana juga PWNU melihat proses yang begitu panjang, kita katakan dramanya begitu panjang sampai akhirnya menyerahkan diri semalam. Jadi memang begini, soal kadang-kadang ini yang menjadi perdebatan yang belum tuntas. Jadi soal pembuktian ya, soal pembuktian memang agak susah kalau yang namanya seksual harassment itu. Nah ini yang menjadi perdebatan. Lalu kemudian ada terobosan, peraturan Mahkamah Agung, ada putusan yang sudah diputus itu. Jadi kalau Anda membuktikan, karena misalnya secara fikih misalkan, kan harus dilihat seperti benang memasukkan lubangnya itu kan, kalau secara umum. Tetapi juga ada bukti atau persangkaan-persangkaan yang cukup kuat, yang itu bisa menjadi keyakinan hakim. Ya. Nah ini yang kemudian lagi berkembang. Kesulitannya kan di situ itu kalau soal pelecehan. Oleh karena itu saya sarankan bahwa kesadaran hukum bagi semuanya. Sekali lagi saya akan mengatakan, bagaimana mungkin orang sadar hukum kalau pemahaman hukum aja tidak paham. Dia harus paham dulu. Itu saya yakin otomatis dia akan mempunyai kesadaran hukum yang kritis dan kesadaran hukum yang tinggi. Agar jangan sampai, yang dijaga adalah jangan sampai karena ulah oknum ini kepercayaan atau digeneralisasi seperti itu pendidikan di pesantren, tentu saja tidak. Nah, mungkin Pak Ma'ruf bisa menjelaskan sejauh ini seperti apa sih pola pendidikan di pesantren sehingga orang tua itu memang tenang menitipkan anak-anaknya. Terakhir silakan Pak Ma'ruf. Ya, saya harapkan tenang, nggak usah khawatir. Anak saya 3 ini semuanya juga di pesantren. Saya sendiri ini juga alumni pesantren, sejak lulus SD sampai kuliah semuanya di pesantren. Artinya tetap al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi pesantren-pesantren itu masih mempertahankan tradisi lama dan mengambil hal-hal yang baru, tapi ingat yang dianggap lebih baik. Jadi nggak usah khawatir, pesantren Anda boleh pilih, dan kalau masih ragu tanyakan. Kalau NU ada RMI, Robito Ma'had Islamiyah. Apa Robito itu? Perkumpulan atau organisasi pondok pesantren yang dalam naungan NU. Kalau yang lain mungkin bisa tanyakan di teman-teman ormas yang lain, boleh, sangat terbuka. Kiai, para pengasuh, ustadz, masyayikh, dewan masyayikh, dalem bahasanya, sangat terbuka, sangat terbuka. Husnunnya tinggi, husnudon, positif thinkingnya tinggi para kiai, para pengasuhnya itu. Jadi kalau ragu-ragu tanyakan, karena berhusnuzon tentu ya semuanya juga, dan agar yakin. Menitipkan putra-putrinya di pesantren. Terima kasih dan kita kawal terus kasus ini. Terima kasih atas waktunya Ma'ruf Syah, Wakil Ketua Tanfidiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Terima kasih Pak Ma'ruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.